Selamat siang untuk kelas 11 AK, di mana kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Namun untuk saat ini kita akan melakukan pertemuan ketiga untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Kemarin Miss Era sudah menjelaskan sekilas tentang perusahaan jasa, bahkan hingga penyimpanan berkas-berkasnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi jurnal umum dan materi buku besar dan juga neraca saldo. Namun kita akan pelajari langsung sekaligus ya. Di sini kita ada soal. Yang pertama kita bahas ini adalah tentang perusahaan jasa. Pada 1 Agustus 2018, Revananda memutuskan untuk mendirikan suatu usaha travel dengan nama Joglo Semar. Transaksi yang terjadi selama Agustus 2018 adalah sebagai berikut. Nah, itu namanya juga udah usaha travel, berarti dia merupakan perusahaan jasa ya. Dimana transaksinya adalah pada tanggal 1 Agustus, Revananda menanamkan uangnya sebesar 1.200.000.000 ke Joglo Semar. Tanggal 2 Agustus dibayar sewa kantor selama 2 tahun sebesar 120 juta. Tanggal 4 Agustus dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar 30 juta. Tanggal 6 Agustus dibeli kendaraan jenis Elf 2 unit. Satu unitnya adalah 480.000 dengan uang muka 240 juta. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai 13 juta ya. Dibeli perlengkapan kantor yaitu 12.500.000, dibayar 5 juta, sisanya secara kredit. Nah, yang tanggal 13 adalah jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 4.500.000 dan yang masih berupa tagihan sebesar 4.500.000. Tanggal 15 Agustus dibayar utang atas pembelian perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. Diterima tagihan dari agen 4.500.000. Jumlah tanggal 23 Agustus, jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 6.500.000 dan masih berupa tagihan sebesar 3.500.000. Tanggal 25 Agustus diterima pembayaran dari agen yang telah memakai jasa sebesar 3.500.000. Tanggal 28 Agustus, Revananda mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. 30 Agustus dibayar gaji pegawai sebesar 6 juta. 31 Agustus jumlah pendapatan yang diterima sampai hari ini diterima tunai 9 juta. Dan sisanya 3.500.000 masih berupa tagihan. Nah, dari sini kita akan membuat jurnal umum dan buku besar bentuk skontro dan neraca saldo ya. Untuk yang pertama jurnal umum, di mana kalian sudah pernah mempelajari jurnal umum di kelas 10. Jurnal umum tidak ada bedanya ya dengan apa yang kita pelajari di kelas 10. Oke, kalau untuk tanggal 1 yaitu adalah Revananda menanamkan uangnya sebesar 1.200.000.000 ke Joglo Semar. Berarti jurnal umumnya adalah kas pada modal Revananda. Kenapa kas di debit? Karena Revananda memberikan uang kepada Joglo Semar. Oleh karena itu uang yang diterima oleh Joglo Semar akan dimasukkan ke dalam kas. Sedangkan modal Revananda itu akan berkurang ya. Tanggal 2 Agustus dibayar sewa kantor selama 2 tahun sebesar. Nah, kita kemarin di kelas 10 sudah mempelajari perbedaan antara sewa dibayar di muka dengan beban sewa. Kalau sewa dibayar di muka yaitu seperti ini, yang pembayaran selama 2 tahun dibayar di muka ya. Berarti jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas.
Untuk tanggal 4 Agustus dibeli peralatan kantor secara tunai. Peralatan kantor pada kas. Peralatan kantor kita bertambah, tetapi kas kita berkurang karena kita melakukan pembelian secara tunai ya. Terus tanggal 6 Agustus dibeli kendaraan jenis Elf 2 unit 480. Oh, maaf ini ralat ya. Bukunya salah. Ini bukan 480.000 tetapi 480 juta ya. Satuannya 480 juta. Nah, berarti kalau misalnya perusahaan membeli 2 jenis kendaraan Elf, itu satunya 480 juta, berarti kalau misalnya beli 2, harganya adalah 960 juta dengan DP atau uang muka 240 juta dan sisanya dijadikan tagihan atau utang usaha. Jadi jurnalnya adalah peralatan kantor pada kas pada utang usaha ya. Peralatan kantor kita bertambah, kas kita berkurang, utang usaha kita bertambah. Oke. Lalu tanggal 8 Agustus dibeli perlengkapan kantor secara tunai, sama seperti peralatan, jurnalnya itu adalah perlengkapan kantor pada kas. Yang selanjutnya adalah tanggal 10 Agustus dibeli perlengkapan kantor 12.500.000, dibayar 5 juta. Sisanya secara kredit. Berarti perlengkapan kantor 12.500.000 letaknya di debit, pada kas letaknya di kredit sebesar 5 juta. Lalu utang usaha adalah sisanya, berarti 7.500.000 letaknya di kredit juga ya. Untuk tanggal 13 Agustus, jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 4.500.000 dan yang masih berupa tagihan sebesar 4.500.000. Berarti jurnalnya adalah kita menerima uang secara tunai, berarti itu adalah kas. Kas letaknya di debit 4.500.000. Lalu yang masih berupa tagihan yaitu adalah piutang ya, piutang usaha 4.500.000 juga. Itu juga letaknya di debit. Lalu pada pendapatan letaknya di kredit berapa jumlahnya? Yaitu adalah 9 juta. Oke, yang selanjutnya adalah tanggal 15 Agustus dibayar utang atas pembelian perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. Berarti jurnalnya adalah utang usaha pada kas. Karena kita membayar utang, maka kas kita pun berkurang sebesar 2.500.000 ya. Tanggal 20 Agustus diterima tagihan dari agen 4.500.000. Berarti jurnalnya seperti apa? Yaitu adalah kas pada piutang usaha yaitu sebesar 4.500.000. Dan untuk tanggal 23 Agustus jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 6.500.000 dan yang masih berupa tagihan sebesar 3.500.000. Nah, tanggal 25 Agustus diterima pembayaran dari agen yang telah memakai jasa sebesar 3.500.000, berarti yaitu adalah kas pada piutang usaha sebesar 3.500.000 ya. Tanggal 28 Agustus Revananda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta, berarti ini price pada kas ya. Terus tanggal 30 Agustus dibayar gaji pegawai sebesar 6 juta. Kalian sudah tahu jurnalnya yaitu beban gaji pada kas. 31 Agustus jumlah pendapatan yang diterima sampai hari ini diterima tunai 9 juta dan sisanya 3.500.000 masih berupa tagihan. Berarti kas 9 juta, piutang usaha 3.500.000 dan pada pendapatan yaitu totalnya 9 juta ditambah 3.500.000. Menjadi hebat, seperti singa yang
menerjang semua.